Halo anak-anak, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita belajar tentang matematika peminatan kelas 12 semester 1, yaitu babnya tentang turunan fungsi trigonometri di kegiatan yang kedua. Seperti kita ketahui, pada kegiatan satu sebelumnya saya sudah ajarkan tentang rumus-rumus dasar trigonometri. Sekarang kita masuk ke tahap selanjutnya, yaitu perkalian turunan. Pembelajaran kali ini cukup berbeda karena kita memakai video. Dan untuk yang pertama yang akan saya jelaskan kepada kalian adalah yang pertama adalah kompetensi dasar serta tujuan. Kemudian nanti lanjut ke materi, terus lanjut ke contoh-contoh soal. Setelah Bapak nanti menjelaskan contoh-contoh soal dan kalian pahami, kita akan langsung masuk ke soal latihan. Kompetensi dasar, yaitu menjelaskan dan menentukan limit di keterhinggaan fungsi aljabar dan fungsi trigonometri. Kompetensi dasar selanjutnya adalah menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan eksistensi limit di keterhinggaan fungsi aljabar dan fungsi trigonometri. Nah, anak-anak, tujuan pembelajaran kita kali ini adalah setelah mengikuti kegiatan pembelajaran menggunakan model pembelajaran discovery learning dengan metode literasi eksperimen, praktikum, dan presentasi dengan menumbuhkan sikap menyadari kebesaran Tuhan, sikap gotong royong, jujur, dan berani mengungkapkan pendapat, kalian dapat menentukan, mengerjakan soal turunan fungsi sinus, kosinus, dan tangens dalam bentuk perkalian. Jadi, untuk yang sekarang yang kita hanya pelajari yaitu tentang masalah perkalian. Untuk pertemuan selanjutnya kita akan mempelajari tentang pembagian. Pada pertemuan sebelumnya, yaitu pertemuan pertama, saya sudah jelaskan tentang cara menurunkan serta rumus-rumus utama turunan. Sekarang kita masuk ke rumus lanjutan, yaitu perkalian. Rumusnya adalah jika fx sama dengan u dikali v, maka v aksen x adalah u aksen dikali v tambah u v aksen. Apakah itu aksen? Aksen itu adalah turunan. Jadi untuk mengerjakan ini, kalian harus mencari dulu U turunannya apa dan V turunannya apa, baru dimasukkan ke dalam rumus. Jadi untuk lebih pahamnya, kita akan langsung masuk ke contoh soal. Kita masuk ke contoh yang pertama. Contoh pertama, kita pakai dulu cara manual, yaitu cara 1, tentukan turunan dari fx sama dengan 2x tambah 5 dikali x pangkat 3 kurang 3x tambah 5. Jawab. Cara menjawabnya adalah fx sama dengan 2x tambah 5 dikali x pangkat 3 kurang 3x tambah 5. Ini dikalikan ke dalam, yaitu 2x nya kita kalikan dengan x pangkat 3, kemudian dikalikan dengan 3x, kemudian dikalikan dengan 5. Sesudah itu 5 nya dikalikan dengan x pangkat 3, dikalikan dengan minus 3x, kemudian dikalikan dengan positif 5. Hasilnya adalah 2x pangkat 4 kurang 6x pangkat 2 tambah 10x tambah 5x pangkat 3 kurang 15x tambah 25. Kemudian dikumpulkan yang sejenis. Yang sejenis artinya yang punya pangkat yang sama. Maka hasilnya adalah, kita langsung saja yang terakhir, jawabannya adalah 8x pangkat 3 tambah 15x pangkat 2 kurang 12x kurang 5. Itu adalah cara yang pertama dengan cara manual, tidak memakai rumus. Sekarang kita memakai cara kedua, tetapi dengan tetap menggunakan soal yang sama. Cara pertama jawabannya adalah fx sama dengan 8x pangkat 3 tambah 15x pangkat 2 kurang 12x kurang 5.
Sekarang kita memakai cara yang kedua. Soalnya sama, tentukan turunan dari fx sama dengan 2x tambah 5 dikali x pangkat 3 kurang 3x tambah 5. Pertama kita cari dulu u. U-nya adalah, kita ambil saja salah satunya, yaitu 2x tambah 5. Maka u aksen atau turunannya adalah 2. Kemudian v. V adalah x pangkat 3 kurang 3x tambah 5. Maka v aksen atau turunannya adalah 3x pangkat 2 kurang 3. Kemudian masukkan ke dalam rumus fx sama dengan u aksen v tambah u v aksen. Maka kita ganti u aksennya dengan 2, v nya dengan x pangkat 3 kurang 3x tambah 5, ditambah u nya diganti dengan 2x tambah 5, dan v aksennya diganti dengan 3x pangkat 2 kurang 3. Lanjut ke bawahnya, dikalikan ke dalam, hasilnya adalah 2x pangkat 3 kurang 6x tambah 10, ditambah. Kemudian ini caranya sama, dikali ke dalam, hasilnya adalah 6x pangkat 3 kurang 6x tambah 15x pangkat 2 kurang 15. Kemudian dijumlahkan dengan yang sejenis atau yang memiliki pangkat yang sama. Maka hasil terakhirnya adalah 8x pangkat 3 tambah 15x pangkat 2 kurang 12x kurang 5. Dari sini dapat disimpulkan bahwa cara pertama dan cara kedua hasilnya sama. Jadi bisa memakai cara pertama dan bisa juga dengan memakai cara yang kedua. Contoh yang kedua. Kalau yang ini agak susah, jadi dia tidak bisa memakai cara seperti contoh yang pertama. Contoh soalnya adalah tentukan turunan dari fx sama dengan 5x dikali sin x. Maka jawabannya adalah, pertama dicari dulu yang mana u, yang mana v. Jadi fx sama dengan 5x dikali sin x, kita ambil saja u nya adalah 5x. Kemudian kita cari turunannya, u aksen adalah 5. Jadi 5x turunannya adalah 5. Ini dari kenapa bisa 5? Sesuai dengan kegiatan pertama kita sebelumnya, cara menurunkan. Kemudian v sama dengan sin x. Sin x turunannya adalah cos. Jadi v aksen adalah cos x. Kemudian di situ ada rumus v aksen x sama dengan u aksen dikali v ditambah v aksen dikali u. Jadi jawabannya adalah 5 dikali sin x ditambah cos x dikali 5x. Kemudian keluarkan 5-nya, berubah menjadi 5 dikali sin x ditambah x cos x. Jadi itu 5-nya dikeluarkan ya. Nah, setelah kalian melihat contoh soal, sekarang coba kalian kerjakan soal latihan. Soal latihannya yang saya berikan ini ada 3 nomor. Kalian bisa pause untuk melihat soalnya. Kemudian jangan lupa setelah kalian kerjakan soal ini, kalian kerja di kertas ya seperti biasa. Kalian foto, kemudian kumpulkan di Google Classroom. Jadi nanti setelah terkumpul di Google Classroom, saya akan periksa dan memberikan nilai. Oke, materi sudah selesai. Jadi pesan Bapak seperti biasa, karena ini masa corona, tetaplah jaga jarak. Jangan berkumpul banyak-banyak ya. Pokoknya tetap jaga jarak. Jangan keluar rumah kalau tidak penting. Kemudian gunakanlah masker setiap kali keluar rumah dan selalulah cuci tangan minimal 20 detik. Oke, jadi tetap jaga kesehatan ya.